Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai model sosialisasi politik di era disrupsi. Pertama-tama, akan disajikan video yang menggambarkan contoh sosialisasi politik di Indonesia. 80% pemilih di Indonesia akan menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2018. Ingat, Rabu 27 Juni nyoblos di TPS. Demi Indonesia, gunakan hak pilihmu. Setelah menyaksikan video mengenai sosialisasi politik di Indonesia, alangkah lebih baik kita mengenal apa itu sosialisasi politik. Menurut Richard E. Dawson, sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa. Selanjutnya ada pengertian era disrupsi. Secara singkat, dikenal sebagai fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya. Adapun menurut Clayton M. Christensen, disrupsi adalah perubahan besar yang mengubah tatanan. Fenomena ini tentunya didukung munculnya teknologi digital yang memudahkan aktivitas masyarakat. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu model sosialisasi politik. Pada pelaksanaannya, sosialisasi politik dilakukan dengan dua cara. Pertama, ada sosialisasi represif. Sosialisasi ini dilengkapi dengan perangkat sanksi jika pihak yang tersosialisasi melakukan pelanggaran. Adapun ciri-cirinya pertama, menghukum perilaku yang dianggap keliru. Biasanya, model ini ditemukan pada sistem politik yang bersifat otoriter. Kedua, dilengkapi perangkat imbalan serta hukuman. Dan yang kedua ada sosialisasi partisipatif, proses di mana semua warga individu diberikan keleluasaan untuk menjadi pribadi yang memiliki orientasi dan pemikiran tentang politik dan kewarganegaraan. Adapun ciri-cirinya pertama, memberikan keleluasaan bagi setiap individu, dan yang kedua tidak mengenal hukum serta imbalan. Adapun menurut Westburn dan Covert pada tahun 2017, sosialisasi politik dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, dalam kelompok, dan media. Pada umumnya, model sosialisasi yang digunakan pada era disrupsi ialah sosialisasi partisipatif, di mana tentunya terdapat media yang digunakan dalam mengimplementasikan model tersebut. Berdasarkan perkembangan teknologi di era disrupsi, telah menghantarkan pada kondisi di mana segala informasi tersebar begitu cepat dan serentak, serta menghadirkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, masyarakat lebih mudah dalam mengenali calon pilihannya, karena media telah menyediakan segala informasi yang mudah diakses. Media juga dinilai sebagai upaya promotif dan strategis. Adapun dampak negatif yaitu merebaknya berita bohong yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat secara luas. Adapun perkembangan teknologi juga ikut menghadirkan media sosial, yang kini terbukti semakin sering digunakan sebagai alat untuk mempersuasi pemilih. Seperti halnya pada negara barat, pers telah menjadi kekuatan besar karena dengan terdapatnya jaringan media global, media internasional dapat menyiarkan berita dan opini ke seluruh dunia. Berdasarkan model yang umum digunakan pada era disrupsi, berikut disajikan beberapa contoh sosialisasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Democracy and Electoral Empowerment Partnership atau Lembaga Pemantau Pemilu yang tentunya menggunakan media sosial. Contohnya saja yaitu mengunggah konten sosialisasi politik melalui akun YouTube serta mengadakan dialog yang dilakukan secara virtual. Setelah memahami mengenai model sosialisasi politik di era disrupsi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada era disrupsi, model sosialisasi politik yang umum digunakan ialah sosialisasi partisipatif. Model tersebut digunakan karena sesuai dengan kondisi masyarakat yang umumnya memiliki kemampuan serta keleluasaan untuk menetapkan orientasi dan pemikiran tentang politik dan kewarganegaraan. Serta media yang umum digunakan pada model ini ialah media sosial, karena media tersebut dapat diakses tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Sekian pemaparan pada video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan serta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.